Pemirsa, dalam catatan heroisme Bali, sosok Ida Batari Sagung Ayuwa dikenang atas perjalanan patriotiknya saat tragedi Puputan Badung dan runtuhnya Kerajaan Badung ke tangan Belanda. Pada masa itu, Raja Badung mengirim kabar ketabanan melalui sebuah bungkusan kain putih berisi belahan pane dan paso sebagai simbol setia dan sumpah persaudaraan dua raja yang selunglung sebayantake. Mendengar kabar tersebut, Raja Tabanan saat itu Gusti Ngurah Rai Prang bersama putra mahkota berangkat ke Denpasar untuk berunding. Namun setibanya di sana, beliau mendapati puri Denpasar hancur dan Raja Badung telah gugur. Dalam duka mendalam, I Gusti Ngurah Rai Prang dan putra mahkota mengakhiri hidupnya meninggalkan Kerajaan Tabanan tanpa kendali pemerintahan. Dalam usia yang sangat muda, sekitar 16 hingga 17 tahun, adik bungsu beliau, Ida Batari Sagung Ayuwa yang lahir di Puri Dangin, bangkit memikirkan keselamatan rakyat dan masa depan kerajaan. Apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan rakyat Tabanan? Beliau sudah mengambil suatu keputusan pada saat itu, bagaimana caranya mengusir Belanda. Pada saat itu Puri Tabanan kosong, Sagung Ayuwa menyelidiki Puri Kaleran untuk menyampaikan mohon dukungan kepada saudara beliau di Puri Kaleran. Namun apa yang terjadi di Bencingah, Puri Kaleran itu sudah ada kemah dari Belanda, tidak mungkin Sagung Wah ke sana. Dengan kecerdasan pemikirannya, kemana seharusnya meminta bantuan. Jadi langsung beliau berpikir ada daerah perdikan atau daerah otonomi, yaitu daerah istimewa, yaitu Wongayo Gede. Jadi di kaki Gunung Batu Kau. Nah, beliau berkeinginan ke sana sudah barang tentu dalam satu perjalanan. Nah, yang pertama yang beliau pikirkan, yang terdekat perjalanannya itu yaitu menuju ada abdi atau tabib kerajaan yang dari Priukti atau dari Wanosari. Ya, jadi beliau datang ke sana menyampaikan apa yang terjadi sudah di kerajaan atau di Puri Tabanan, bahwa Belanda sudah menduduki Puri. Nah, dengan saran daripada tabib Puri ini yang bernama Si Gede Kasub, jadi bermalam dan memohon anugerah daripada Susunan Betara Dalem. Jadi di Priukti beliau bermalam 2 malam, kemudian dengan memohon keselamatan kerajaan serta rakyat Tabanan. Setelah itu beliau besoknya melanjutkan perjalanan yang dituju adalah Wongayo melalui Riang. Jadi Subamyo Dumun ke barat, kemudian Riang ke utara, di Jugu, ke Penatahan, Tengkudak, akhirnya Lisan Satuengal, sampailah beliau di Wongayo. Sagung Ayuwa dalam perjalanan berhari-hari hingga tiba di Wongayo. Beliau sempat tak dikenali rakyat karena kondisi fisik dan pakaian yang lusuh. Setelah mengabarkan bahwa Belanda telah menguasai Tabanan, rakyat dan pemuda Wongayo tergerak haru dan marah. Selama 2 bulan di lereng Gunung Batu Kau, pasukan rakyat dilatih dan dipersiapkan dengan senjata tradisional seperti keris, tombak, dan bambu runcing. Dukungan spiritual juga dibawa berupa senjata penugerahan dari Pura Luhur Batu Kau, termasuk cakra dan cagak telu yang diyakini sakral dan pingit. Sepanjang perjalanan menuju selatan, pemuda dari berbagai desa seperti Jatiluih, Bongli, Penatahan, Jegu, dan lainnya bergabung memperkuat laskar perjuangan. Puncak pertempuran terjadi di Tua Ilang. Keajaiban terjadi, senjata modern milik Belanda, bedil dan meriam tak meledak. Diyakini akibat penugerahan senjata suci dari Pura Luhur Batu Kau, termasuk cakra dan cagak telu yang sangat pingit, bisa memukul mundur, dan pasukan Belanda banyak yang menjadi korban di Tua Ilang. Dan pasukan Belanda ke selatan, dan masuklah pasukan di Bencingah Puri Kaleran. Dan entah bagaimana di Puri Kaleran keluarlah senjata yang namanya Tulup 4, di mana secara niskala senjata penugerahan beradu dengan Tulup 4 yang dipegang Belanda, memancarkan sinar terang hingga 3 kali menyentuh Ibu Pertiwi. Setelah kekuatan netral, barulah senjata Belanda meledak, membuat pasukan rakyat terdesak dan mundur.
Melalui tipu muslihat, Sagung Wah kemudian ditangkap dan diasingkan ke Lombok, sempat singgah di Puri Singasana untuk melihat kehancuran yang makin menguatkan hati dan patriotismenya. Beliau akhirnya dibuang ke Seleparang, Lombok. Perjalanan ini menegaskan keberanian dan kecerdasan seorang pemimpin perempuan muda yang memiliki patriotisme besar demi mempertahankan kerajaan dan menyelamatkan rakyatnya. Sosok Ida Betari Sagung Ayuwah tetap hidup sebagai simbol kepemimpinan, keberanian, dan perjuangan wanita Bali dalam sejarah Nusantara. Hendra, Bali TV.